hoping to make a more... Di awal film diperlihatkan sepasang elemen api yang sedang mencari tempat tinggal baru, dan mereka pun menuju kota impian para elemen, dan mereka baru sampailah di pelabuhan perahu, dan mereka pun disambut oleh berbagai macam elemen dari berbagai dunia. Nice. Ini adalah Barney dan juga Cinder. Mereka sepasang suami istri yang akan tinggal di kota impian ini. Sebelum mereka tinggal harus mempunyai izin seorang petugas. Dan petugas ini pun memberikan izinnya dengan menyentempel suratnya dan capnya. Akhirnya warga kota elemental. Sebagai warga baru, mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Ketika berada di kereta api, Cinder tersiram oleh air dan dia pun sangat kesal sekali, dan mereka pun tak sampai di sana ketika mencari kontrakan baru. Cinder juga Barney mengalami kesulitan karena banyak yang menolak mereka, dan akhirnya Barney pun menemukan rumah bobrok yang lumayan juga untuk masih ditempati dan mereka pun membelinya. Singkat waktu beberapa bulan kemudian anak bayi mereka pun telah lahir dan kita sebut saja bernama Welcome, my Ember. Tak terasa Ember kecil pun telah menjadi bocil, dan ini adalah dia yang sedang bermain-main bersama ayahnya sambil membantu ayahnya untuk mempersiapkan membuka toko baru yang bernama Fireflash. Ini adalah toko untuk para elemen api dan ini adalah pelanggan pertama mereka. Di sini tak terasa Ember pun sudah menjadi gadis cilik yang sangat cantik membantu ayahnya. Singkat waktu malam pun tiba dan keesokan harinya tak lama dari sana Ember dan juga ayahnya mendapatkan orderan baru COD. This and the sparklers are about. Sorry, that's not how this works. Nope. Seperti yang dilihat, Ember malah melakukan kerusakan ketika menjaga toko karena emosi dan dia pun diperintahkan untuk mengantarkan COD saja. Di sini Ember sudah tumbuh menjadi gadis cantik ya, guys, sudah dewasa. Dan dia pun memberikan setiap pesanannya kepada pelanggannya satu persatu. Sampai tak terasa sore pun telah menjelang akan malam. Ember pun menuju pulang ke rumah dan ketika keesokan harinya, Morning! Oh, whoa! They're all the same. Just take What's your return policy? make connection. karena kesabaran Ember setipis tisu yang dibagi-bagi, akhirnya dia pun mengacaukan lagi toko ayahnya dan sampai meledakkan pipa rumahnya di bawah tanah. Dan dia pun dikagetkan oleh ada elemen air yang menangis tiba-tiba muncul dari dalam banjir pipa tersebut. Dan ternyata dia adalah inspektur yang mengawasi setiap kebocoran di kota elemental ini. Ternyata dia pun akan melaporkan kejadian yang dia lihat karena Ember dan ayahnya ternyata tidak memiliki izin resmi untuk membuka restoran itu. Kejar-kejaran pun berlanjut dan mereka pun sampai di gedung pemerintah kota dan dia pun Ember mencoba memberhentikan White, tapi White berhasil lolos dan dia pun memasukkan surat itu ke dalam cerobong yang dimana menuju ke petugas yang akan menyampaikannya ke pusat langsung. Dan ini pun Ember memohon untuk Wade untuk membatalkannya karena dia sangat ingin menyelamatkan toko milik ayahnya karena itu adalah harta karun milik keluarganya, terutama ayahnya. Dan di sini pun mereka berdebat karena Ember tidak mau memberitahukan alasan yang sebenarnya. Akhirnya mereka pun bertengkar dan mengakibatkan seluruh kantor Pran selaku petugas pemerintah terbakar hangus dan habis. Dan di sini pun Pran tidak ada pilihan lain selain menyampaikan pesan yang Wade sampaikan ke pusat kota.
Dan di sini pun Amber merasa putus asa. Dia pun pulang dengan sangat sedih dan dia pun sangat khawatir tokonya ditutup. Dan dia sangat gelisah ketika pulang di rumah terlihat ayahnya dan ibunya kesusahan membetulkan setiap paralon yang bocor akibat dia dan juga White waktu tadi. Dan di sini pun ayahnya batuk-batuk sakit dan di sini pun Amber pun merasa makin bersalah karena ulah dirinya lah toko ayahnya akan segera ditutup dan dia pun memutuskan keesokan harinya untuk menemui Wade bernegosiasi kembali. Up there in that skybox. You'll be great. This way. Hi, Gail. How you doing? Lumen? Yeah, fire shop with. Shop. I gotta admit. Setelah berhasil bernegosiasi bersama Gel, akhirnya Amber dan juga Wade melakukan rencananya dan mencari sumber masalahnya dengan cara menaiki balon udara supaya terlihat jelas di atas langit. Dan ketika di atas langit, mereka pun senang karena terlihatlah sumber air yang menjadi bencana tersebut. Dan ketika di atas, Wade melihat ada genangan air yang mengarah ke lubang tembok besar yang mengakibatkan kebocoran yang terjadi di kota. Air ini ternyata berasal dari air laut. Grab this! Amber, roll me more. Okay. You smiled. I saw it. Tomorrow. Dari kejadian tersebut, Amber dan Wade saling dekat dan menimbulkan asmara di antara keduanya dan akhirnya keesokan harinya mereka pun berkencan berjalan bersama sambil menonton bioskop dan habis itu mereka pun pergi untuk melihat taman-taman di luar kota dan juga mereka naik ke atas gedung untuk melihat pemandangan seluruh kota elemental. Dan di sini Amber sangat menikmatinya. Dia bertemu dengan anak-anak, dia memperlihatkan atraksi kecil dan di sini Wade selalu memperhatikan Amber dengan tak terasa malam pun sudah tiba. Amber pun pulang ke rumah. Ketika di perjalanan, dia sedang melamuni kesehariannya tadi bersama Wade yang sangat menyenangkan. Tetapi di sana dia menyadari sesuatu bahwa mereka terhalang oleh ayahnya. Pagi pun telah tiba dan ternyata bendungan yang diperbaiki oleh Wade dan juga Amber kemarin malam ternyata mengalami kebocoran kembali dan saat ini sangat parah karena sudah mengalir ke pemukiman tempat elemen api tinggal. Dan ini adalah Amber dan ayahnya mencoba untuk menyelamatkan api biru abadi keluarganya. Saat situasi genting ini, tiba-tiba Amber malah dikejutkan oleh pot bunga yang berisikan air. Dan Amber langsung bergegas membawa pot berisi air tersebut satu persatu menjauh dari ibunya dan penjaga. Dan dia pun langsung masuk ke dalam. Ketika di ruangan, ternyata pot bunga berisi air itu adalah Wade yang sedang menyamar dan dia pun menceritakan kejadian masalah baru. Dan ternyata kedatangan Wade diketahui oleh ayah Amber dan dia pun sangat marah besar. Di sini Amber kelalapan karena mencari alasan supaya Wade bisa diterima oleh ayahnya dan dia pun mengaku sebagai inspektur makanan yang akan mencicipi masakan dari elemen api. Semua orang sangat tegang sekali ketika Wade mencicipi makanan tersebut dan keluarlah gelembung yang sangat besar. Tapi di sini ayah Amber malah menambahkan level panas makanannya yang mengakibatkan Wade mendidih dan meledak. Dan di sini Wade malah merasakan sensasi makanan yang sangat enak sekali. Dia pun mencoba variasi baru dengan cara mencampurkan sedikit air ke makanan elemen api. Di sini ayah Amber sangat tidak terima, akhirnya mencap Wade sebagai buronan tokonya.
Singkat cerita, dari kejadian itu Wade dan Amber pun semakin dekat dan mereka pun selalu bertemu. Dan di sini Amber mendatangi kediaman Wade untuk diperkenalkan ke setiap anggota rumah. Dan salah satunya ini adalah ibunya Wade. Dia sangat welcome sekali kepada Amber. Hold up, I'll walk you out. Setelah selesai menemui keluarga Wade, akhirnya Amber dibawa oleh Wade menemui Jill dan memberikan kejutan untuk Amber. Dan di sini Jill mempersiapkan balon udaranya untuk Amber dan ternyata mereka akan menuju suatu tempat yang sangat indah direncanakan oleh Wade dan itu di bawah air. Wade pun membawa Amber dengan cara mendorong gelembung udaranya perlahan pasti ke bawah air terowongan tersebut. Dan di sana dia pun diperlihatkan bangunan-bangunan yang sangat unik dan ternyata itu adalah bunga Pipistrellea yang selama ini ingin Amber lihat. Hey, you're running out of air. Setelah selesai menikmati pemandangan bunga Pipistrellea, mereka pun akhirnya berbincang sangat dalam dan mengungkapkan perasaan satu sama lain. Dan di sini Wade dan Amber saling jatuh cinta dan mereka pun untuk mencoba berpegang tangan untuk pertama kalinya. Ternyata di sana mereka sangat kaget menemukan gejolak cinta dan mereka pun saling berpegangan dan berpelukan di bawah rembulan malam yang sangat indah. Mereka pun menikmatinya dengan penuh cinta. Tetapi di sini Amber ingat bahwa dirinya adalah elemen api yang harus mengikuti apa yang diinginkan ayahnya, yaitu menjadi penjaga toko saja. But it's time. I thought of other reasons. Wade? I love you, Ember Lumen. For love! No, Mom, you're wrong. Go! Amber sangat menyesali perbuatannya karena menolak cinta Wade ketika penobatan dia untuk menjadi penerus penjaga toko ayahnya. Dan ketika dia sedang merenung, ternyata dia baru menyadari bahwa bendungan yang mereka selamatkan ternyata bocor dan ini sangat membeludak, mengakibatkan fatal dan menghancurkan setiap bangunan di sisinya. Dan di sisi lain ketika peristiwa itu terjadi, Wade malah akan berpamitan kepada keluarganya karena dia ingin move on dari Amber dan dia pun berencana untuk pergi dari kota Elemental. Watch out! Mom! Water! Get to higher ground! Wade? I was hoping to make a more... Thank you. Climb! Back up, back up! Usai dari bencana banjir tersebut, mereka pun membuka pintu perapian yang tertutup dan di dalamnya adalah Amber juga Wade. Dan di sini Amber sangat sedih sekali membilang kepada ibunya bahwa Wade telah menyelamatkan api abadi milik keturunan keluarganya. Dan dia pun sedih dan memeluk Haspa ayahnya karena Wade tidak terselamatkan menguap kepanasan oleh apinya. He fell in love. She was out of his league. In my life, forever.
always knows. Hey! 1 bulan kemudian, ketika kejadian tersebut, Amber dan Wade memutuskan untuk pergi ke pulau di mana di sana Amber dan Wade bisa mencapai cita-citanya, yaitu menjadi arsitektur internasional. Dan mereka pun memamitkan izin ke setiap keluarganya masing-masing. Dan di sini Amber sangat sedih meninggalkan ibu ayahnya, dan akhirnya dia pun memberikan salam perpisahan kehormatan keluarga apinya untuk meminta restu kepada ayahnya, dan ternyata ayahnya pun merestui Amber untuk pergi mencapai cita-citanya, dan film pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya guys. Bye bye.